warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Giarfa Prabasukasa dengan NIM 2402010101025. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran matkul ekonomi mikro dengan judul pengurangan subsidi BBM. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan bahwa beban fiskal BBM yang tinggi dan terus menggerus anggaran negara pada sebelum periode 2014, belanja subsidi mendominasi APBN sehingga mengurangi ruang untuk pembangunan produktif. Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran sehingga banyak penyalahgunaan. Bahkan sebelum di tahun 2014 itu sendiri banyak plat nomor merah ya guys, banyak plat nomor merah yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan untuk memakai subsidi BBM. Yang seharusnya mereka memakai adalah BBM Pertamax, versi Pertamax, dan sebagian besar dinikmati kalangan menengah atas ya, tadi saya sebutkan, sehingga pemerintah memerlukan relokasi anggaran dari belanja konsumtif ke belanja produktif. Pertanyaannya itu adalah kapan dan di era mana sih pengurangan subsidi BBM ini? Pengurangan besar subsidi itu dilakukan pada akhir tahun 2014 dan awal 2015, yang tepatnya itu dilaksanakan pada pemerintahan awal Presiden Joko Widodo, yang dimana itu saat itu baru menjabat pada Oktober 2014. Kebijakan itu dibuat dan mencakup beberapa hal seperti penghapusan subsidi untuk premium dan penetapan skema harga yang mengikuti harga pasar itu sendiri. Subsidi itu tetap hanya diberikan untuk solar dengan besar yang lebih kecil. Perubahan harga BBM menjadi lebih fleksibel mengikuti harga minyak dunia. Di sini saya akan menjelaskan inti dalam kebijakan yang dibuat oleh Joko Widodo itu sendiri tentang pengurangan subsidi itu. Yang pertama adalah mengurangi atau menghapus BBM subsidi jenis tertentu, khususnya adalah premium. Yang kedua, menerapkan mekanisme penetapan harga yang otomatis sesuai dengan pergerakan minyak dunia dan juga nilai tukar. Dan yang ketiga, menetapkan anggaran subsidi ke arah sektor yang produktif seperti ke arah kesehatan, pendidikan, program kesejahteraan, karena kebetulan juga kan memang banyak ya Indonesia yang dalam kekurangan ya di tahun 2014 itu. Dan nomor 4, dapat meningkatkan efisiensi fiskal dan stabilitas APBN. Di sini untuk dampak mikroekonominya itu sendiri terdapat dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya sendiri itu yang paling pertama adalah pengalihan anggaran infrastruktur, menurunkan biaya logistik jangka menengah bagi usaha kecil dan juga menengah. Program sosial baru seperti BLSM, KIS, PKH, dan membantu menjaga konsumsi rumah tangga miskin. Dan juga dengan fiskal lebih sehat ini, pemerintah itu bisa meningkatkan investasi publik yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Dan dampak negatifnya adalah kenaikan harga BBM langsung menaikkan biaya produksi dan distribusi untuk usaha mikro seperti UMKM, transportasi, penggilingan, perdagangan kecil. Yang kedua, harga barang dan jasa naik, inflasi biaya, sehingga daya beli rumah tangga berpendapatan rendah itu menurun. Pekerja sektor informal terkena dampak paling besar karena pendapatan tetap tetapi biaya hidup meningkat. Banyak sekali dari dampak positif dan dampak negatifnya itu sendiri, entah di kedua sisi, di kelas menengah atas atau di kelas menengah ke bawah, itu benar-benar terkena semua ya. Untuk analisis tematiknya adalah dengan adanya pemanfaatan anggaran itu membuat perubahan dengan memindahkan anggaran dari konsumsi ke produksi yang secara teori lebih memacu produktivitas mikro dalam jangka panjang. Dampak jangka pendek bersifat regresif lebih berat bagi masyarakat berpendapat rendah dan UMKM yang sangat sensitif terhadap biaya bahan bakar. Dengan kenaikan harga BBM yang cepat menular ke harga transportasi dengan barang kebutuhan pokok dengan cepat memengaruhi konsumsi rumah tangga.
Untuk kesimpulannya adalah pengurangan subsidi BBM pada tahun 2014-2015 merupakan kebijakan untuk mengurangi beban fiskal yang membesar dan mengalihkan anggaran ke sektor produktif. Kebijakan ini benar secara makro, tetapi membawa konsekuensi mikro berupa kenaikan biaya hidup dan biaya produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah itu sendiri manfaat terasa melalui pembangunan ya, karena setelah dihapusnya BBM premium, banyak pembangunan infrastruktur dan juga program sosialnya itu lebih terarah. Namun, dampaknya sangat bergantung pada kecepatan penyaluran kompensasinya itu sendiri dan juga kemampuan UMKM-nya beradaptasi terhadap biaya baru. Baik, sekian dari saya Ratu Garva Prabasukasa, pamit undur diri.